Bismillahirrohmanirrohim, selamat datang di channel Genstimes, tempat belajar, berpikir kritis dan menambah wawasan. Sebelum masuk lebih dalam, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita dan opini yang berkualitas. Kali ini kita akan bahas peran Indonesia dalam mendorong perdamaian di Suriah. Indonesia, sebagai simbol kekuatan dunia muslim yang moderat dan berkomitmen terhadap nilai-nilai perdamaian, dapat memprakarsai dialog internasional untuk mengatasi konflik Suriah. Dengan kredibilitasnya sebagai negara yang memiliki pengalaman panjang dalam diplomasi multilateral, Indonesia dapat mendorong pembentukan sebuah task force yang terdiri dari negara-negara utama seperti Turki, Rusia, Amerika Serikat, dan negara-negara Arab. Langkah strategis Indonesia, menginisiasi konferensi perdamaian internasional. Indonesia dapat mengundang negara-negara yang terlibat dalam konflik Suriah untuk berdiskusi di bawah payung kerjasama organisasi internasional seperti PBB atau OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Dalam forum ini, fokus utama adalah mendorong solusi damai dan membangun kepercayaan antar pihak yang bertikai. Mendorong pembentukan komisioner pemilu. Melalui dialog, Indonesia dapat mengajukan usulan pembentukan sebuah komisioner independen yang bertugas mengawasi dan memfasilitasi pemilu yang jujur dan adil di Suriah. Komisioner ini harus berada di bawah pengawasan PBB dan melibatkan perwakilan dari berbagai faksi politik serta masyarakat sipil di Suriah. Mengadvokasi kepada aktor eksternal, Indonesia dapat mengingatkan negara-negara seperti Rusia, Amerika Serikat, dan Turki bahwa kegagalan mewujudkan pemerintahan yang diakui rakyat Suriah akan membawa dampak buruk tidak hanya bagi stabilitas Timur Tengah tetapi juga bagi dunia. Krisis berkepanjangan dapat memperburuk keamanan regional, memperbesar gelombang pengungsi, dan memperburuk krisis ekonomi global. Menggunakan pendekatan multikulturalisme, sebagai negara yang berhasil menjaga keragaman, Indonesia dapat memanfaatkan pengalamannya dalam menciptakan harmoni di tengah perbedaan untuk mendorong faksi-faksi di Suriah bekerja sama menuju masa depan yang inklusif. Akan tetapi ada risiko jika perdamaian tidak terwujud, yaitu apabila Suriah tidak memiliki pemerintahan yang resmi dan diakui oleh rakyat Suriah, ada risiko besar terjadinya perang saudara yang berkepanjangan. Kondisi ini dapat mengakibatkan Suriah menjadi negara gagal seperti Libya, dengan dampak negatif berupa peningkatan konflik bersenjata. Ketegangan antar faksi pemberontak dapat menciptakan siklus kekerasan baru. Ancaman terhadap stabilitas regional. Negara-negara di sekitar Suriah, termasuk Turki, Yordania, dan Lebanon, akan menghadapi tantangan baru seperti krisis pengungsi dan ketegangan lintas batas. Dampak pada ekonomi global. Ketidakstabilan di Timur Tengah dapat mengganggu pasokan energi global dan memperburuk kondisi ekonomi dunia yang sudah rentan. Kesimpulan, perdamaian sebagai prasyarat kemakmuran dunia. Indonesia harus mengedepankan bahwa perdamaian di Suriah adalah prasyarat utama untuk membangun kemakmuran dunia. Dengan mendorong kerjasama internasional yang berlandaskan keadilan dan perdamaian, Indonesia dapat menjadi katalis perubahan positif di kawasan Timur Tengah, sekaligus memperkuat peran diplomatiknya di kancah global.